Baiklah anak-anakku, marilah kita pelajari aturan penentuan bilangan oksidasi ya. Di sini ada 8 aturan, kita perhatikan betul-betul. Yang pertama, bilangan oksidasi suatu unsur bebas adalah 0. Unsur bebas di sini maksudnya dia unsur yang tidak terikat oleh senyawa apapun, misalnya dia sendirian gitu ya. H, misalnya kalau H2, O2, Cl2, kemudian N2, ini biloxnya 0. Ini salah satu beberapa contoh unsur bebas. Kalau misalnya ada Mg sendirian, N maksudnya sendirian, di sini maksudnya tidak dalam bentuk senyawa ya, tetapi atom, dia bebas, maka biloxnya 0. Kemudian bilok monoatom sama dengan muatan ionnya, misalnya Mg 2+, berarti biloknya sesuai dengan muatannya nih, 2+, berarti biloknya plus 2. Kalau misalnya Cl-, karena minnya -1 seperti ini, berarti biloknya -1 sesuai dengan muatannya. Kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi golongan 1A, 2A, 3A sesuai dengan golongannya. Kayak misalnya golongan 1A itu, yang termasuk golongan 1A itu Li, Na, K, Lb, Cs gitu ya. Berarti ini biloknya sama dengan 1 karena dia golongan 1A. Kalau Be golongan 2A, misalnya Be, Mg, Ca, nah ini karena golongan 2A berarti biloknya 2 sesuai dengan golongannya. Tapi maksudnya ini dalam bentuk senyawa ya, bukan bebas. Kemudian bilok unsur transisi lebih dari 1, misalnya Fe2+ berarti plus 2, Fe3+ berarti plus 3 gitu ya, lebih dari 1. Kemudian bilangan oksidasi H itu plus 1. Ingat-ingat biloknya H plus 1 kecuali senyawa-senyawa hidrida. Kemudian bilangan oksidasinya O itu -2 kecuali senyawa-senyawa peroksida. Ingat-ingat ya, biloknya H plus 1, biloknya O -2. Kemudian jumlah bilok atom dalam senyawa itu sama dengan 0. Jadi ketika bilok atom dijumlah hasilnya 0. Nanti akan lebih jelas ketika sudah ke contohnya. Kemudian jumlah bilok atom yang pembentuk ion maka sama dengan muatannya, tidak 0 tetapi sama dengan muatannya. Akan lebih jelas kalau kita masuk ke contoh soal. Setelah kita mempelajari aturan penentuan bilox ya, kita perhatikan aturan-aturannya. Selanjutnya kita mulai latihan menghitung bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa. Yang pertama, hitunglah bilangan oksidasinya N dalam NO2. Ya, kita hitung ya. NO2 berarti ada 1 atom N dan 2 atom O. 1 kali bilangan oksidasinya N ditambah 2 kali bilangan oksidasinya O sama dengan bilangan oksidasinya NO2. Bilangan oksidasinya N yang sedang kita cari, karena 1 kali berarti saya tulis bilok N saja begini, ditambah 2 kali bilangan oksidasinya O. Kita tahu bilangan oksidasinya O dengan melihat aturan penentuan bilok yang tadi, yang pertama tadi ditampilkan. Kita lihat biloknya O sama dengan -2 ya. Jadi -2 ini kita tahu dari mana? Dari aturan penentuan bilok yang pertama tadi sudah disampaikan. Sama dengan bilox NO, jumlah bilok suatu atom dalam senyawa itu 0. Selanjutnya ke bawah tinggal diselesaikan saja. Bilox N ditambah 2 kali -2 sama dengan -4 sama dengan 0. Dengan demikian biloknya N sama dengan 4. Contoh selanjutnya kita tentukan berapakah bilangan oksidasinya N dalam NH3+ ya. Kita tulis di sini N-nya ada 1, H-nya ada 3. Berarti 1 kali bilangan oksidasinya M ya kan, N-nya 1, kemudian H-nya ada 3, berarti 3 kali biloxnya H ya,
biloknya siapa? Ya ini biloknya NH3+. Biloknya N yang sedang kita cari nih, tentukan biloknya N. 1 kali biloknya N, karena 1 kali berarti saya tinggal tulis biloknya N saja begitu, ditambah 3 kali biloknya H. Nah ini biloknya H perlu kita lihat di aturan penentuan bilok yang tadi sudah disampaikan. Biloknya H berapa? 1. Jangan bingung ya kenapa 1. Kita lihat aturan yang tadi. Kemudian sama dengan biloknya NH3+. Nah, hati-hati, di sini bukan senyawa tetapi dia punya muatan atom ya. Senyawa poliatom. Di sini ada muatannya +1. Kalau ada muatannya +1 berarti di sininya +1 atau 1 saja. 1, nggak usah ditulis plus juga nggak apa-apa. Ya, bukan 0. Kalau nggak ada muatannya 0, karena ada muatannya berarti sesuai dengan muatannya. Kemudian biloknya N ditambah 3 kali 1 3 sama dengan 1. Berarti bilok N berapa ini? Bilok N sama dengan 1. Ini pindah ke kanan ya, karena plus jadi min. Berarti 1 min 3 sama dengan min 2. Berarti biloknya N sama dengan min 2. Setelah kita mempelajari bilangan oksidasi, selanjutnya kita akan mempelajari konsep redoks berdasarkan bilangan oksidasi ya. Jadi yang namanya oksidasi adalah suatu reaksi di mana bilangan oksidasinya itu naik ya. Ingat-ingat ya, kalau bilangan oksidasinya naik berarti itu reaksi oksidasi. Kemudian kebalikannya, kalau biloksnya turun berarti itu reaksi reduksi. Jadi reaksi reduksi adalah reaksi di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi. Dari sini kita akan belajar istilah oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Hati-hati, dibalik ya. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Selanjutnya kita akan mempelajari contohnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari contoh reaksi redoks ya. Jadi reaksi redoks adalah suatu reaksi di mana reduksi dan oksidasi berlangsung secara bersama-sama. Jadi dalam reaksi ini ada terjadi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi secara sekaligus ya. Coba kita perhatikan, kita akan menentukan manakah zat yang bertindak sebagai oksidator dan mana yang bertindak sebagai reduktor. Oke, hati-hati, ini ada reaksi redoks Fe2O3 plus 3CO bereaksi menjadi 2Fe plus 3CO. Kita akan hitung bilangan oksidasi semua unsur yang ada di sini nih. Kita hitung semuanya. FeO, Fe, CO kita hitung semuanya. Ya. Kita mulai dari Fe2O3. Untuk permulaan bolehlah kita membuat oret-oretan di bawahnya ya. Misalnya kayak gini nih, Fe2O3, Fe-nya ada 2, O-nya ada 3 ya. Berarti 2 kali biloknya Fe ditambah 3 kali biloknya O sama dengan biloknya Fe2O3. Sampai sini nggak bingung ya? Nih, 2 dapat dari mana? Ini Fe-nya ada 2, O-nya ada 3. Kalau ini hanya penjumlahan biasa. Kemudian Fe yang sedang kita cari 2Fe ditambah 3 kali biloknya O. Ini bukan 0 ya, ini O. Biloknya O masih ingat tadi ya, min 2. Ingat-ingat biloknya O min 2. Jumlah bilok unsur dalam senyawa itu 0. Ini sebenarnya sama kayak tadi yang tak contohkan menghitung bilok, hanya saja tulisan biloknya tidak saya tulis. Ini hanya untuk meringkas perhitungan saja ya. Selanjutnya Fe yang sedang kita cari ditambah 3 kali min 2 min 6 sama dengan 0. Berarti Fe nya berapa ini? 2 Fe nya ya. Titik-titik ditambah min 6 sama dengan 0, berarti 2 Fe sama dengan 0. Sedangkan Fe nya 6 per 2 3. Nah Fe 3 nih ya kan, Fe sudah ketemu 3. Selanjutnya 3 ini kita tulis di bawahnya ini nih, Fe pas di bawahnya Fe. Nah biloknya Fe berarti 3. Kita nggak bingung ya, 3 dapat dari mana? Dapatnya dari yang hasil perhitungan di bawah ini.
Selanjutnya O, bilangannya O berapa? Bilangan oksidasinya O min 2. Kita tulis bawahnya O min 2. Nah, habis ini nggak bingung ya. Selanjutnya kita akan menentukan bilangan oksidasinya CO. Ini CO nih. CO ya. C-nya ada 1, O-nya ada 1. 1 kali biloknya C ditambah 1 kali biloknya O sama dengan biloknya CO. C yang sedang dicari, biloknya O kan min 2 nih, min 2, jumlah bilok 0, berarti C sama dengan 2. Nah, C sama dengan 2 ini kita tulis bawahnya C yang ini nih, biloknya 2. Nah, kalau O berapa tadi? O min 2. Jangan bingung ya, kalau O memang berulang-ulang selalu min 2, kecuali senyawa-senyawa peroksida. Selanjutnya, kita akan mencari biloknya Fe lah, ini Fe. Fe ini dia bebas nih. Ini yang namanya unsur bebas, dia tidak terikat oleh senyawa atom apapun dalam membentuk senyawa. Dia sendirian, bebas. Kalau bebas berarti biloknya 0. Begitu ya. Selanjutnya kita tinggal mencari yang CO2. CO2, C-nya ada 1, O-nya ada 2. 1 kali biloknya C ditambah 2 kali biloknya O sama dengan biloknya CO2. C yang sedang dicari 2 kali biloknya O min 2, jumlah bilok itu 0, C ditambah 2 kali min 2 min 4 sama dengan 0, berarti C nya sama dengan 4. Lah C4 ini kita tulis di bawahnya ini, C nya 4. Nah, O min 2. Oke, semuanya sudah ketemu ya, bilangan oksidasi dari semuanya sudah ketemu, tinggal kita cari. Coba kita lihat, ini Fe nya 3 nih. Fe di sini biloknya 3, Fe di sini biloknya 0. Kita kasih garis dari 3 menjadi 0. Kita cari yang sama ya, sama Fe. Dari 3 menjadi 0 naik apa turun? Turun ya, kalau turun berarti reduksi. Kemudian kita lihat lagi, kalau O sama min 2 berarti kita tidak lihat tidak lihat O, tapi kita lihat C. Di sini C, ini C menjadi C yang ini nih. Nah, dari 2 menjadi 4 berarti oksidasi. Oke, berarti oksidatornya apa? Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Dibalik, oksidator yang mengalami reduksi ini reduksi, berarti yang mengalami adalah Fe2O3. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi ini oksidasinya. Oksidasi yang mengalami adalah C. Paham ya?